Pemirsa, hidup di panti jompo bagi para lansia tidaklah mudah. Disebabkan faktor ekonomi dan keterlantaran. Aku disingkir ke sejauh ini. Semangat. Iya. Seringkali panti jompo digambarkan sebagai tempat yang sepi, penuh kesedihan dan menakutkan. Namun kenyataannya, di balik pintu-pintu itu, ada tawa yang tulus, ceria, dan kebersamaan yang hangat. Pagi selalu menjadi awal dari sebuah kebersamaan. Yayasan Reda Mulia bukan sekedar bangunan dinding dan atap, tetapi sebuah pelukan hangat bagi mereka yang memasuki pintu senja kehidupan. Inilah kisah di pintu senja. Perjalanan menemui mereka yang telah menjelajah kehidupan jauh lebih dari kita. Yayasan Reda Mulia berawal dari Geraha Wirda Mulia, didirikan pada tahun 2000 sebagai wisma bagi lansia mandiri. Sempat vakum saat pandemi, kini Geraha Wirda Mulia tumbuh menjadi Yayasan Reda Mulia dengan 3 klaster utama pelayanan dalam panti, diantaranya yaitu Geraha Wirda Mulia sebagai hunian tahunan bagi lansia mandiri, Daycare Langen Reda sebagai layanan harian dengan sistem bulanan, Panti Raharja Reda Mulia sebagai tempat tinggal gratis bagi lansia terlantar dan tidak mampu. Pendanaan yayasan berasal dari modal para pendiri, dukungan pemerintah, sumbangan yang tidak mengikat, serta usaha mandiri yang sah dan sesuai aturan. Di balik perjalanan panjang Yayasan Reda Mulia, ada sosok-sosok yang berjuang tanpa pamrih. Salah satunya adalah Bapak Suwardi, sebagai Ketua 1 Yayasan Reda Mulia yang dengan tulus mendedikasikan dirinya. Ini sebetulnya nggak punya pengalaman lansia ya, pengalaman menangani lembaga lansia. Namun saya punya keinginan bahwa di usia saya yang sudah lansia ini, saya ingin berbakti kepada yayasan ini. Mudah-mudahan apa pengetahuan yang saya miliki itu bisa bermanfaat dalam rangka memajukan Yayasan Reda Mulia. Meskipun belum memiliki banyak pengalaman, namun Pak Suwardi terus belajar dari hari ke hari. Karena yang penting bukan pengalaman mengelola yayasan, tetapi niat dan usaha untuk memberikan yang terbaik buat para lansia di yayasan ini. Yayasan ini adalah Yayasan Hasta Murni, didirikan oleh Gusti Kanjeng Ratu Hemas dan Ibu Utaryo Citamenisih Utaryo pada tahun 2000. Dengan 20 unit rumah, Yayasan Reda Mulia memberikan tempat tinggal bagi banyak lansia. Namun, beberapa rumah membutuhkan perhatian lebih. Yayasan Reda Mulia merawat 17 jiwa lansia yang mayoritas mereka berusia antara 60 hingga 80 tahun. Separuh dari mereka berasal dari Yogyakarta dan separuhnya lagi dari luar daerah. Dedikasi tak hanya datang dari para pendiri dan pengelola. Di Yayasan Reda Mulia, semangat melayani juga terpancar dari generasi muda. Salah satunya adalah Mbak Pia, seorang mahasiswa yang memilih untuk menjadi bagian dari keluarga besar yayasan ini. Perkenalkan, nama aku Pia. Aku sekarang masih jadi mahasiswa. Menjelang tengah hari, dapur di Yayasan Reda Mulia ini mulai sibuk. Para pengasuh bergerak cekatan menyiapkan makan siang. Sepiring nasi, sayur hangat lengkap dengan lauk pauk disusun satu persatu di atas meja. Semuanya diperhatikan. Karena setiap detail sangat berarti dan penuh kasih sayang.
Makan siang bukan hanya soal mengisi perut, tapi tentang kebersamaan, perhatian, dan kasih yang hadir dalam setiap sendok makanan. Dalam sendok vitamin ini, tersimpan kepedulian yang tak terlihat. Sebuah usaha agar tubuh mereka tetap kuat. Ini adalah momen untuk merasa diperhatikan, untuk merasa masih berharga. Itu ada kegiatan Jumat Sehat, itu kita sama-sama kayak senam bareng lansia gitu. Untuk memastikan kesehatan fisik lansia, kita setiap pagi berjemur sama-sama sama lansia. Terus ada senam lansia juga setiap pagi. Jadi kita pastikan kalau otot-otot mereka itu bisa ada pergerakan, kita ajak gerak bersama. Gerakannya juga yang ringan-ringan aja sih, nggak yang terlalu berat. Jadi kita gerakin dari mulai kepala, mulai tangan, kaki itu yang penting bergerak. Kita ada belajar ngaji bersama lansia juga. Jadi setiap habis maghrib untuk lansia yang beragama Islam kita ngaji bersama. Di Yayasan Nurida Mulia, kegiatan harian dirancang agar para lansia tetap aktif tanpa merasa terbebani. Mereka memfokuskan pada kegiatan harian yang ringan dan menyenangkan, sehingga para lansia tidak merasa terbebani dengan jadwal yang padat. Setiap sudut Yayasan Nurida Mulia menyimpan kisah tentang kegembiraan, persahabatan, dan semangat hidup yang tak pernah pudar. Mari kita dengarkan langsung dari mereka yang menjadikan tempat ini sebagai rumah, seperti Pak Ahin, Ibu Rahmawati, dan Ibu Erawati. Di usianya yang ke-73 tahun, lansia yang kerap disapa Pak Ahin tentunya menyimpan segudang cerita dan pelajaran yang bisa kita petik. Itu lari sendiri pun sampai luar kota mana-mana saya tetap happy sendiri, enggak usah cari teman klub, mana enggak ada teman klub ya ikut. Mulai lari serius itu umur 60-an ya, umur 60 sampai sekarang masih. Ada buku catatannya kok. Lari 70 menit, kondisi seperti apa.
Ya, kerja, olahraga, makan, jaga makan, istirahat cukup, sikap hati, bisa mengelola stres, emosi, penting itu. Saya sering stres, tapi ya saya usahakan untuk saya atasi lah. Sebab stres membawa dampak sakit. Dan jelas itu sama pola makan. Saya punya pedoman, penyakit datangnya dari mulut, dari apa yang kita makan. Ibu Rahmawati yang kerap disapa Ibu Ima menemukan kebahagiaan dan kebersamaannya melalui bakat memasaknya. Banyak orang memanggil saya adalah Ima. Saya lahir tahun 60. Jadi umur saya sekarang 65. Masak. Saya tuh punya kesenangan sendiri gitu kalau masak. Terus orang suka masakan saya gitu. Hobi memasak ternyata memberikan kebahagiaan tersendiri bagi Bu Ima, terutama ketika masakannya disukai banyak orang. Kehangatan kegiatan juga dirasakan oleh Ibu Erawati. Meskipun dengan keterbatasan pandangan, ia menemukan kenyamanan dan kebahagiaan sejati di antara teman-teman barunya di Yayasan Nureda Mulya. Erawati 10 Februari 1956 ada suruh ngelempar kaleng itu apa? Salsa. Jadi sekarang kan saya matanya duanya kena katarak, tapi yang satu mata sebelah kiri itu udah rusak. Jadi kalau mau dioperasi nggak bisa, hanya yang bisa sebelah kanan. Ya itu bosannya kalau tidak ada kegiatan, ngelangut gitu. Jadi pikirannya itu suka kemana-mana gitu. Enggak, karena ada kegiatan, nganggur paling tiduran.
Disinilah mereka menemukan kebahagiaan. Di Yayasan Reda Mulia, setiap hari adalah perayaan kisah tentang cinta, persahabatan, dan harapan.